semuanya, selamat datang di acara Dokter Os Indonesia. Bisa kasih saya. Mulai hari ini, jika saya perkenalkan sponsor dalam acara ini, itu ada di Indonesia, suatu Poppers dan Asik. banyak lagi. Sebelum mulai acara hari ini, izinkan saya perkenalkan dulu sebagai MC dalam acara ini, yaitu saya Aditya. Ya, pada ada proyeksi ini yaitu ada Dr. Kecil, Dr. Said, Dr. Acid, dan Dr. Tika Kecil. Sebelum mulai acara hari ini, mungkin ada salah kawan yang ingin bertanya tentang masalah perut. Ya, tolong. Masalah perut. Kita mau bahas apa nih? Membahas masalah pencernaan dalam perut. Jadi, Ya, kamera. Masalah pencernaan adalah masalah penyakit yang terjadi dalam pencernaan yang membuat seseorang itu merasa tidak enak badan ataupun menjadi penyakit di dalam tubuhnya. Itu mungkin ada terjadi gangguan seperti gangguan pencernaannya atau masalah makannya dan lain-lain. Sebelum memulai diskusi dengan para ahli-ahli sekalian, mungkin ada seorang yang bertanya dalam masalah tersebut. Apa yang menyebabkan perut sendiri pada perut? Biasanya setelah kita minum air keras gitu. Kencengin. Iya, apa yang menyebabkan rasa nyeri pada perut? Biasanya kan kalau kita selang mengonsumsi makanan yang mungkin pedas atau yang sensitif, biasanya kan itu apa yang menyebabkan dan apa yang terjadi dalam perut kita. Oke, pertanyaan dari lawan Muhammad katanya nih, apa yang menyebabkan seseorang menjadi perutnya sakit, panas, segala macam, membuat dia rasa sakit terus. oke. Jadi, buat yang belum tahu nih, kan kita sering tuh sakit perut kayak habis makan pedas, kalau enggak makan cabai gitu kan. Nah itu tuh namanya kolik, nama ilmiahnya, nama kedokterannya. Nah kolik itu apa sih? Jadi kolik itu kayak pasti kalian pernah lah ngerasain gimana rasanya sakit perut. Kalau misal pagi-pagi perut masih kosong terus makan pedas, nah itu kan pasti sakit perut kan. Itu tuh gara-gara lambung kita yang masih kosong tuh gara-gara belum masuk makanan lain dan langsung berkontraksi dengan pedas tuh, jadi ya lambungnya tuh berkontraksi, makanya disebabkan apa? Makanya jadi berasa nyeri pada lambung. Ya, lanjutin. Oke, terima kasih untuk dokter ini yang beberapa pertanyaan tersebut. Ada pertanyaan lagi? Mungkin saya akan bertanya tentang apa itu malabsorpsi. Saya pernah membaca di suatu majalah tentang kesehatan salah satu penyakit yaitu malabsorpsi. Apa itu malabsorpsi dan apa akibat dan sebabnya? Mungkin pertanyaan adalah apa untuk Dr. Said? Dr. Said, gimana? Bagaimana apa dia? Jadi gini, malabsorpsi itu merupakan penyakit atau gangguan pada lambung dan usus dalam menyerap sari makanan. Nah di situ tuh bakal ada gangguan kalau dari salah satu 3 tahap, yaitu penyimpanan, penghancuran, sama penyerapan terganggu. Apa gejalanya tuh bahaya, bisa kulit kering, anemia, berat badan turun, diare terus menerus, sama lambung dan gak enak di perut. Nah di malabsorpsi ini ada gangguan lain. Kalau buat wanita gangguannya itu dalam siklus menstruasinya. Terus kalau anak-anak ada gangguan sama proses pertumbuhannya, jadi dia bakal susah tumbuh. Jadi bisa
udah bisa tapi siklusnya yang berubah-ubah, siklusnya nggak teratur. Makasih untuk jawabannya dari Pak Said. Mungkin saya bertanya mengapa orang mendapat kelebihan, kekurangan atau mengalami ketidakseimbangan dalam konsumsi gizi? Apakah penyebab dari makanan tersebut atau hal-hal lain? Oke, tanya dong untuk dokter. Bisa Jadi seperti yang tadi ditanyakan oleh pasangan, jadi itu ada penyakit namanya malnutrisi. Secara singkatnya itu malnutrisi itu gangguan pada pencernaan gizi. Jadi misalkan ada orang yang kekurangan gizi, kelebihan gizi, atau ketidakseimbangan dalam gizi, biasanya akan mengalami namanya malnutrisi. Penyebab malnutrisi itu biasanya terjadi penyusutan pada pankreas dan menyerang penyakit itulah. Jadi mungkin kalau kekurangan gizi itu bisa terkena penyakitnya itu. kasih untuk Rajin. Iya, katanya kesel. Yang terakhir sesi acara ini. Bertanya kenapa beberapa orang setelah makan tuh suka mengalami mungkin sakit di bagian lambung atau itu kayak mual, rasa gatal. Apa yang menyebabkannya itu apa dan apa yang terjadi saat kita mengkonsumsi makanan? Oke, nah itu sementara untuk dokter ikan dewa. Oke, Jadi ya kalau keracunan makan itu biasanya karena disebabkan oleh makanan yang kita konsumsi itu mengandung banyak bakteri. Jadi disebabkan sama makanan yang steril. Makanan yang steril itu biasanya ada masak di tempat yang gak higienis, terus peralatannya juga gak higienis. Jadi kalau nggak higienis pasti belatung, bakteri, kuman itu bakal tumbuh. Terus sama makanan itu nggak dimasak dengan sempurna. Karena kalau nggak dimasak dengan sempurna, bakal muncul bakteri namanya bakteri salmonella. Itu bikin kita sakit perut, muntah, mual-mual. berarti kalau cara ngatasi keracunan makanan gimana? Ada obat, bisa minum obat, terus habis itu namanya berbanyak air minum, terus buat netralisir racun itu bisa minum susu bisa. Makasih dok. Langsung tersebut. Oke, sekian untuk acara terbatas hari ini. Saya sahabat MC untuk di dalam acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.